Buka surat Al-Ghasyiyah, surat ke-88. Sambil menunggu sahabat-sahabat kita yang mungkin masih di perjalanan. Ujiannya agak lumayan karena memang agak hujan dan juga ada yang lain yang jauh lebih menguji bapak-bapak. Apa coba Pak? Bola. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wassahbihi wa mawalah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Alhamdulillah, kita berkumpul kembali dalam majlis ilmu tafsir Al-Qur'an dan alhamdulillah kita masih melanjutkan hak ilmu yang terdapat pada surat Al-Ghasyiyah, surat yang diturunkan di Makkah, Makkiyah, yang posisinya surat ke-88 dari juz yang ke-30, dan insya Allah kita melanjutkan tafsir pada ayat yang ke-9-nya. Mudah-mudahan nanti berlanjut pada ayat-ayat selanjutnya. Semoga bersabarnya kita beberapa saat di majelis ilmu ini menjadi saksi tambahan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, seperti biasa mari kita baca ayat-ayat yang terkandung pada surat Al-Ghasyiyah. Semoga setiap huruf yang kita baca Allah berikan 10 kebaikan, insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadithul ghasyiyah. Wujuhun yawma idin khashi'ah, 'amilatun nasibah, tasla naran hamiyah, tusqa min 'ainin aniyah, laisa lahum ta'amun illa min dhari', la yusminu wa la yughni min ju', wujuhun yawma idhin na'imah, lisa'yiha radiyah, fi jannatin 'aliyah, la tasma'u fiha laghiyah, fiha 'ainun jariyah, fiha sururun marfu'ah, wa akwabun mawdu'ah, wa namariqu masfufah, wa zarabiyyu mabthuthah. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa khuliqat, wa ilas samai kaifa rufi'at, wa ilal jibali kaifa nusibat, wa ilal ardi kaifa sutihat. Fadzakir innama anta mudzakkir, lasta alaihim bimusaitir,
إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. A'udzu, aku berlindung, billahi kepada Allah, minasyaitoni dari godaan setan, ar-rajimi yang terkutuk. Bismillahi dengan nama Allah, siapa Allah, ar-Rahmani yang maha pengasih, ar-Rahimi maha penyayang. Hal ataka, hal ata sudahkah atau apakah sudah datang kepadamu Muhammad haditsul ghasyiyah, berita tentang hari kiamat. Wujuhun, yaitu ada wajah-wajah, yauma idzin pada hari itu, khasyiatun tertunduk hina. Kenapa? Amilatun, karena bekerja keras, nasibah, lagi kepayahan, akan tetapi tasla masuk naron pada api hamiyatan yang sangat panas. Tambuh laku ya. Loba gawe teu kapake gitu. Tusqa, diberi air minum, min ainin, dari sumber mata air, aniyatin yang sangat panas. Laisa lahum, tidak ada lahum bagi mereka, ta'amun makanan, illa kecuali min dhari'in, makanan dari pohon yang berduri. La yusminu, yang makanan dari pohon berduri itu tidak menjadikan mereka gemuk, wala yughni min ju'in, dan tidak menjadikan hilang min ju'in, dari laparnya. Wujuhun, ada juga wajah-wajah, yauma idzin pada hari itu, na'imah, yang berseri-seri. Kenapa? Lisa'yiha, karena usahanya mereka, radiyatun, itu memuaskan. Radiyah ini diridhoi, maksudnya memuaskan. Usaha ketika di dunianya memuaskan. Fi jannatin, di dalam jannah, aliyatin, yang sangat tinggi kedudukannya. La tasma'u, tidak akan mendengar kamu Muhammad, fiha, di dalam jannah, tidak mendengar apa? Laghiyatan, perkataan yang lago, yang layanfa, lago itu tidak bermanfaat. Kamu tidak mendengar di dalam jannah Muhammad laghiyatan, perkataan-perkataan yang tidak berkualitas. Fiha, di dalam jannah, ainun, ada mata air, jariyatun, yang terus mengalir. Fiha, di dalam jannah juga, sururun, ada dipan-dipan, marfu'atun, yang ditinggikan. Wa akwabun, di situ wawunya waw atof, maksudnya wa fiha akwabum maudu'ah, tapi terwakili dengan ayat 13-nya. Namanya waw atof. Wa akwabun, dan di dalam jannah juga ada, akwab ini jamak, dari bentuk tunggalnya kubun, akwabun. Ya, kalau di pesantren biasanya menghafal, kalau bahasa Inggris ada verb 1, verb 2, verb 3 ya. Si sausin, di do didn't ya. Nah, ini kalau bahasa Arab kubun, kubani, akwab gitu ya. Jadi kubun satu gelas, kubani 2 gelas, akwabun banyak gelas. Nah, ada juga santri yang ngantuk sambil menghafal bentuk tunggal, bentuk tasniyah, kalau jumlahnya 2, ada juga jamak plural. Kubun, kubani, kubanting katanya. Salah, padahal akwab ya, jamaknya akwab. Wa akwabun ya.
Dan ada di dalam jannah gelas-gelas maudu'atun yang tersedia. Maudu'ah itu yang disediakan, yang dijajakan, ya. Wa namariqu, dan di dalam jannah juga ada namarik. Namarik itu wisadah, ya, wisadah wasaid, yaitu bantal-bantal masfufatun yang untuk dijadikan sandaran. Masfufah itu bersaf-saf, tersusun rapi. Bahasanya sawu sufufakum. Nah, masfufah itu bentuknya maf'ul, jadikan objek. Jadi kalau sofun sufuf, sof itu saf, sufufun itu banyak saf. Kalau masfufah itu dirapihkan, ya, disapkan, disusunkan. Nah, masfufah. Wazarabiyu, wazarabiyu itu dari bisat, ya, bisat itu permadani, ya. Wazarabiyu, dan ada di dalam jannah permadani mabthutsah yang terhampar, ya, terhampar luas. Nanti akan lihat seperti apa permadaninya, ya. Afala yanzuruna, tidakkah manusia itu memperhatikan ilal ibili, kepada seekor unta, kaifa khuliqat, bagaimana khuliqat unta itu diciptakan. Diajak berfikir oleh Allah tentang mahakaryanya Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah namanya. Ini ayat-ayat tentang pendidikan tarbiyah akidah atau tauhid rububiyah. Wa ilas samai, wawunya juga waw atof, maksudnya wa afala yanzuruna ilas samai kaifa rufi'at, gitu, ya. Dan tidakkah manusia itu memperhatikan terhadap langit, kaifa rufi'at, bagaimana langit itu ditinggikan. Wa ilal jibali, dan tidakkah manusia itu memperhatikan terhadap gunung-gunung, kaifa nusibat, bagaimana gunung itu dikokohkan, ditegakkan, ditancapkan. Wa ilal ardi, dan tidakkah manusia memperhatikan pula terhadap bumi, kaifa sutihat, bagaimana bumi itu dihamparkan, ya, terhampar luas. Maka dari itu fadzakir, berilah olehmu Muhammad peringatan manusia itu. Kenapa? Innama, sesungguhnya hanya anta, dirimu ini, mudzakirun, seorang yang memberikan peringatan. Lasta alaihim bimusaitir, lasta, tidaklah keadaan kamu Muhammad, alaihim, atas mereka, bimusaitir, punya kuasa untuk membuka hati mereka. Jadi tidak ada kuasa untuk memaksa mereka. Illa, kecuali man, ada juga orang, tawalla, yang berpaling dari peringatan, wa kafara, dan dia berlaku kufur, ingkar. Orang seperti itu fayu'adzibu, maka akan menyiksa kepada orang yang tawalla wa kafar, kepada orang yang berpaling dan ingkar. Siapa yang akan menyiksanya? Allahu, Allah. Dengan siksaan bagaimana? Al-adzaba, dengan sebuah siksaan al-akbaro, yang sangat besar. Maka dari itu, inna, sesungguhnya, ilaina, hanya kepada kami, apa? Ya bahum, kembalinya mereka, bukan kepada yang lain. Thumma, kemudian, inna, sesungguhnya, alaina, kewajiban kami, Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa? Hisabahum, untuk memperhitungkan apa yang telah mereka perbuat. Menghisabnya itu kewajiban Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada yang mendapatkan magfirah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mendapatkan murka Allah atas keadilannya, kemudian dimasukkan ke dalam neraka. Taib jamaah rahimakumullah, menarik sekali ya surat Al-Ghasyiyah ini, karena termasuk makiyah, diturunkan di Makkah, bercerita banyak tentang iman sebagai salah satu di antara tanda kekhasan ayat-ayat kalau diturunkan di Makkah, ya, berbicara tentang iman, berbicara tentang tauhid rububiyah, berbicara tentang siapa Allah Subhanahu wa taala.
dan sering juga berbicara masalah hari kiamat, karena hari kiamat ini bagian dari keimanan, bahkan bagian dari rukun iman ya, untuk mengokohkan keimanan, karena dahsyatnya ujian yang diterima oleh Rasulullah dan para sahabat ketika mereka menjalankan Islam di Makkah ya, sehingga harus ada penguatan iman. Taib jamaah rahimakumullah, pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada ayat yang ke-8, wujuhu yauma idzin naimah. Setelah sebelumnya menjelaskan ada wajah-wajah yang mereka itu suram ya, wajah suram, wajah orang munafik, orang zalim, orang kafir, orang yang berpaling ya. Kemudian mereka masuk neraka, diberi air minum yang sangat panas, dan tidaklah diberi makan mereka ini kecuali makanan yang berduri pohonnya. Tidak menjadikan mereka gemuk, sehat, dan tidak menjadikan mereka kenyang atau hilang laparnya ya. Dan itu terjadi setiap saat sampai kapan? Abadi ya, abadi ya, abadan. Tidak berpenghujung ya. Makanya bersyukurlah, alhamdulillah kita masih hidup. Tinggal 2 hal saja yang harus kita perhatikan. Satu, mempertahankan iman yang sudah ada. Yang kedua, meningkatkan kualitas iman yang sudah ada dengan hidayah itu sendiri ya. Karena tidak ada orang sempurna Allah berikan hidayah, kecuali kenikmatan hidayah itu nanti akan Allah berikan ya, dengan sempurna kenikmatan itu kalau sudah masuk jannah. Makanya seseorang masuk jannah itu tidak dengan amal soleh, tapi dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala ya. Sering-seringlah meminta ampunannya, karena tidak ada orang yang sempurna diberikan hidayah seperti malaikat, tidak ya. Setiap orang selama hidup sesoleh apapun ada masa-masa berbuat kelirunya. Cuma minta hidayah kepada Allah agar ketika kita berbuat salah, kemudian kita minta ampunan, banyak istighfar, diterima ampunan kita, kemudian tobat kita diterima dan dosa-dosa kita diampuni. Kemudian yang kedua, jangan lupa minta kelunakan hati ya. Hati ini minta lunak gitu. Sehingga ketika masa-masa kita silaf, kemudian berbuat salah, bahkan mungkin terpaksa harus berbuat dosa karena setannya jauh lebih kuat ya, maka ketika ada yang mengingatkan, nah disitulah minta kelunakan hati agar mudah menerima nasihat orang lain ya. Fadzakir in nafa'atidz dzikra sayadzakkaru may yakhsha, dalam surat Al-A'la yang sudah yang akan berarti ya, yang akan kita kaji ya. Di situ Allah berfirman, in nafa'atidz dzikra ya, sungguh peringatan itu sangat bermanfaat ya. Sayadzakkaru may yakhsha, orang yang di dalam hatinya ada rasa takut kepada Allah akan mengambil pelajaran. Maka sering-seringlah meminta kepada Allah agar dilunakkan hati ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq, ya Allah sucikanlah hatiku dari sifat kemunafikan. Karena banyak orang hanya jadi mencari ilmu itu hanya untuk apa ya, menumpuk-numpuk ilmu saja gitu ya, untuk referensi saja, tapi ketika dalam pengamalannya berat hatinya untuk sadar. Nah, itu musibah tersendiri. Padahal Ali bin Abi Thalib mengatakan, innamal alimu man amila bima alima wa wafaqahu ilmuhu amaluhu. Orang yang berilmu itu adalah orang yang dengan ilmunya dia beramal, dan ketika beramal dia menyandarkan kepada ilmunya gitu. Bahkan Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, kata beliau, aslul ilmi al khasyah, pokok dari ilmu yang kita pelajari itu menghadirkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita belajar ilmu, ngaji, mendatangi pengajian, majelis taklim, tidak menjadikan kita ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu harus dipertanyakan ya. Niat kita dalam thalabul ilmi itu untuk apa dan untuk siapa gitu ya. Kalau untuk mencari lembaran merah dari ratusan ribu uang, banyak istighfar ya. Atau bukan untuk Allah Subhanahu wa taala dalam mencari ilmunya ya.
untuk seseorang, tidak ya. Tapi lillahi ta'ala. Maka harus banyak-banyak kita meminta kelunakan hati. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Kalau tidak demikian berarti masih memiliki sifat kemunafikan ya. Laisal alimu bikathratil hadits, kata Ibnu Mas'ud, walakinnal alim bil khasyah. Orang yang berilmu itu bukan jago bicara, silat lidah, enggak. Tapi orang yang berilmu itu adalah orang yang memiliki rasa takut ya, khasyah. Nah, tadi dasar dari ilmu yang kita pelajari, tambah takut, belajar lagi, tambah haus lagi, belajar lagi, kok masih ada kurang juga. Ketika belajar lagi, aduh ngeri ya. Akhirnya bertambah ilmu, bertambah rasa khasyah, bertambah ilmu, bertambah tawadhu ya, rendah hatinya. Kemudian terus dia meningkatkan kualitas keimanannya. Nah, itulah hakikat ilmu. Berarti kalau dipelajari ada rasa khasyah, bersyukur. Alhamdulillah hati kita lunak ya. Makanya Allah firmankan ya, hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Tetap pasti berbeda orang yang mencari ilmu dengan orang yang tidak mencari ilmu. Maknanya orang yang berilmu kalau dipakai itu beda dengan orang yang bodoh ya. Tapi kalau orang berilmu mencari ilmu tidak dipakai ilmunya, tidak jauh berbeda, jauh lebih bodoh daripada orang yang bodoh ya. Semoga kita selalu dilunakkan hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Allahumma tahhir qalbi minan nifaq. Ya Allah, sucikanlah hatiku dari sifat kemunafikan, biar lunak hati kita. Wa amali, dan sucikanlah amalku, minar riya, dari sifat riya. Wa lisani minal kadhib. Orang berilmu minta kepada Allah, ya Allah sucikanlah, bersihkanlah lisanku dari sifat bohong. Wa aini minal khiyanah, dan sucikanlah, bersihkanlah kedua mata ini ya Allah dari sifat jelalatan, khianat. Fa innaka, karena sesungguhnya engkau ya Allah, ta'lamu, engkau selamanya mengetahui, khainatal a'yuni, mata-mata yang khianat, yang jelalatan. Khainatal a'yuni wa ma tukhfis suduru, dan engkau selamanya mengetahui apa yang dirahasiakan di dalam dada-dada manusia. Ya, taib. Kemudian wujuhu yauma idzin naimah. Nah, sekarang kita ya, wujuhu yauma idzin naimah. Gimana sifatnya orang yang kedua ini? Kalau dalam ayat yang lain nanti seperti dalam surat Abasa ya, kemudian dalam surat At-Takwir dan surat yang lainnya itu ada kalimat wujuhu yauma idzin musfirah dhahikatum mustabsyirah ya. Kesananya wa wujuhu yauma idzin alaiha nadhirah ila rabbiha. Nah, ada kalimat wujuhu yauma idzin basirah ya. Ada orang-orang yang wajahnya itu berseri-seri sekali ya. Kenapa? Kalau dalam surat Al-Qiyamah wujuhu yauma idzin nadhirah ya. Kenapa wajahnya itu berseri-seri? Ila rabbiha nadhirah. Karena di dalam jannah mereka melihat wajah Allah. Berarti orang mukmin. Di sini kalimatnya wujuhu yauma idzin naimah. Ada wajah-wajah yang pada hari itu naimah. Naimah itu dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan naimah, kata beliau wujuhu yauma idzin naimah ay ya'rifun na'ima fiha wa innama hasala laha dzalika bisaiha ya. Yaitu wajah-wajah yang pada hari kiamat mereka mengetahui ya, kenikmatan ya, mengetahui kenikmatan di dalam jannah. Jadi merasakan kenikmatan dan mengetahui pemberi nikmatnya, dua hal itu ya. Wa inna ma hasala laha dzalika bisaiha, mereka bisa merasakan kenikmatan yang sempurna di dalam jannah karena usaha mereka yang puas ketika di dalam dunianya. Wa qala Sufyanu, kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan lisa'yiha, karena usahanya mereka yang memiliki wajah yang pada hari itu penuh dengan kenikmatan. Radiyatun ay qad radiyat amaluha, amal perbuatannya ketika di dunia itu di sisi Allah, di mata Allah Subhanahu wa taala itu
puas, memuaskan Allah Subhanahu wa taala, ya. Diridhoi. Kemarin sudah kita sampaikan ada 3 tanda kalau amal kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang sudah mendapatkan ridho, sudah enggak ada lagi jaminannya kecuali jannah. Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Ya Allah, aku mengharap kepada Engkau ridhomu, baru setelah itu kemudian disebutkan jannahnya. Tidak bisa masuk jannah kalau tidak mendapatkan ridho Allah. Jadi di dunia ini yang kita cari adalah amal kita bagaimana supaya mendapatkan ridho Allah. Wa qauluhu ta'ala fi jannatin 'aliyah. Masya Allah. Fi jannatin 'aliyah, di dalam jannah yang 'aliyah. Apa itu 'aliyah? Rafi'atun bahiyatun fil ghurufati aminun. Mereka yang memiliki wajah yang penuh dengan perasaan nikmat tadi, itu di dalam jannah yang aliyah rafi'ah, yang kedudukannya tinggi jannahnya. Fil ghurufati aminun. Kemudian di dalam jannah itu ada gedung-gedung yang indah, istana-istana yang indah, aminuna, dan mereka merasa aman, ya, tentram gitu ya. Gemah ripah loh jinawi. Di dunia tetap ada kekurangannya, ya. Dulu pernah dengar kan katanya baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu ya. Indonesia ini negeri yang gemah rifah loh jinawi, ya. Tapi sejenak saja, Pak, ya. Ketika orang-orangnya bermaksiat, ya, ternyata Garut terjadi, ya. Kemudian sebelumnya Aceh. Kemudian sekarang ini diprediksi, ya. Itu di beberapa titik jalur-jalur urat-urat ini katanya, urat-urat gempa gitu. Kemarin saudara-saudara kita dari para volunteer, ya, yang ada di Cianjur itu ketika sudah terjadi gempa, ya, itu katanya masih ada orang yang hidup kan, melihat seperti gelombang air gitu, gempa itu. Nah di situ hikmahnya kan besar, menyadarkan banyak orang, ya. Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allahum yarji'un. Ada kalimat la'allahum yarji'un. Bagi orang yang masih hidup itu supaya mereka bisa mengambil pelajaran. Ar-Rum ayat 41. Supaya mereka mengambil pelajaran. Ternyata banyak orang yang tidak sholat, jauh dari berbuat kebaikan. Ketika ada gempa, itu peringatan dari Allah, serentak dan spontan mengatakan Allahu Akbar, Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah, ya, innalillahi, Allahu Akbar, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala, ya. Tiba-tiba. Nah itu masih ada susulan-susulan kemarin, gempa-gempa kecil itu, ya. Masya Allah. Nah jamaah rahimakumullah, di dunia gemah ripah loh jinawinya itu apa ya, tidak hakiki, ya, tidak abadi, tidak hakiki, sementara saja, ya. Sedangkan atau bahasa lainnya semu gitu. Tapi di dalam jannah itu naimah, di sini merasakan kenikmatan yang sempurna, abadi lagi, ya. Bahkan ma'ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara biqalbi basar. Tidak pernah dirasakan terjadi di dunia. Fil ghurufati aminun, ada gedung-gedung yang sangat indah. Bahkan dalam tafsir yang lain disebutkan gedung-gedungnya terbuat dari permata yakut, ya. Kalau Taj Mahal konon, ya, Taj Mahal itu kan mentereng indah gitu. Ada yang pernah ke sana? Alhamdulillah, satu madhab dengan saya juga belum pernah. Ya, itu katanya dengar dari teman, ya, karena dulu saya punya murid orang sana, ya, murid kemudian ke pesantren, ya, dia orang sana, cerita, Ustadz katanya, itu bikinnya Taj Mahal dari telur ayam kampung, nggak kebayang itu telur ayam kampungnya segimana, Pak, ya. Itu indah sekali katanya, ya, indah sekali, dan gedungnya mentereng sekali, gitu. Nah, di dalam jannah itu nanti gedung-gedungnya, istana-istananya terbuat dari permata yakut. Dan arsiteknya bukan arsitektur basyariyah manusia, tapi Allah Subhanahu wa taala. Yang tentunya Allah lah yang maha
karyanya tidak ada satupun orang yang bisa menandinginya. Aminuna, mereka merasa nyaman, aman, tentram. Ya. Pak, ada satu istilah gini. Ya. Orang kaya itu dia tidak tenang dengan hartanya karena khawatir hilang ataupun rusak. Gitu. Hilang, tercuri ataupun rusak, nggak tenang. Nah, tapi kalau orang miskin, ya, dia sibuk dalam mencari pekerjaan, ya, mencari harta. Kalau orang kaya sibuk menjaga hartanya. Ya. Gedung mencakar langit jangan dikira, Pak. Ya, itu juga mereka nggak tenang. Karena apa? Hatinya hampa. Ya. Saya pernah baca yang punya mobil Fiat itu punya gedung, hotel, kemudian villa, nggak terhitung, banyak sekali. Tapi meninggalnya gimana? Dia loncat dari 25 ketinggian, ya, gedung ketinggian, loncat, stres, ya, stres. Marilyn Monroe itu uangnya banyak, ya. Tapi dia menulis sebelum bunuh diri, menulis bahwa wanita yang paling sengsara di dunia saya, kata dia. Kenapa? Hatinya hampa, uangnya banyak, tapi hatinya kosong. Ya. Nah, jamaah rahimakumullah. Di dalam jannah, berapa ukurannya? Dalam sebuah riwayat, gedungnya, istananya itu antara bainas sama'i wal ard. Ya, saya nggak kebayang seperti apa itu, antara langit dan bumi luasnya. Bapak Ibu ada yang pernah dari ujung selatan ke ujung utara, dari barat ke timur, jalan-jalan gitu, menghabiskan uang untuk mengukur bola dunia ini? Ya, kita yang capek. Kita yang capek, nggak kesampaian usia kita. Baru jalan-jalan ke Garut saja, ada Gunung Guntur. Jalan-jalan ke Cirebon, padahal masih di Jawa Barat. Kemudian ada gunung yang paling tinggi, apa namanya? Ciremai. Saya udah 3 kali ke Ciremai itu, kok luas sekali. Ya, itu padahal baru di bagian terkecil dari Indonesia. Ya, Jawa Barat bahkan. Bagaimana dengan wilayah-wilayah sewilayah Indonesia itu. Belum lagi nanti Eropa, belum lagi benua Amerika. Ya, masih panjang gitu. Apalagi sampai ke Eskimo. Nggak tahu ya, lebih jauh lagi gitu. Nah, ini ghurfat itu jamak ya, bukan satu gedung ya, bukan satu ruangan, satu gedung, satu istana. Ghurfat itu jamak ya, berarti bergedung-gedung ya. Bahkan dalam riwayat yang lain, seorang mukmin bahkan mujahid, dia akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala istana, khaimah namanya. Khaimah itu tenda, ya. Khaimah itu makna secara tekstualnya tenda. Tapi tendanya terbuat dari permata yakut. Itu luasnya seluas langit dan bumi, dan di situ sejauh mata memandang itu adalah hadaiqa wa a'naba. Berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam buah-buahan itu ada di sana. Baru dari satu khaimah. Padahal di dalam kitab itu dikatakan satu mujahid yang mereka mati di medan jihad dan mendapatkan nilai mati syahid itu diiringi dengan 72 bidadari. Berarti sebanyak itulah istananya yang Allah berikan. Ya. Berarti seluas langit dan bumi kali 72 khaimah. Ya, 72 tenda gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ma'ain ro'at wala udun sami'at itu betul. Tidak bisa diterawang dengan mata, dirasa-rasakan dengan hati. Pokoknya ukurannya nggak bisa diukur dengan ukuran dunia. Ya, tak terbayang seperti apa luasnya dan seperti apa indahnya. Masya Allah. Ghurfat ya, bukan satu tenda atau satu istana, tapi beristana-istana, bergedung-gedung. Masya Allah. Dan di sana tidak ada tsunami, tidak ada retak, ya, tidak ada. Ya, abadi dari satu kenikmatan kepada kenikmatan yang lain. Ya. Dan satu hari itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Ini abadi selamanya, masya Allah. Aminuna, mereka terjaga aman. La tasma'u fiha laghiyah, ay la tasma'u fil jannati allati hum fiha kalimatul lagwin. Tidak sebagaimana di dunia, di dalam jannah kamu Muhammad dan umatmu
tidak pernah akan mendapatkan di dalam jannah laghiyah, kalimatul lagwi, yaitu perkataan-perkataan yang tidak berkualitas, ya. Jamaah rahimakumullah, di sini sekarang lagi rame kan, ya, ada perumahan-perumahan syariah gitu. Jadi itu solusi antara sebenarnya, bukan solusi ideal, ya. Kalau sistemnya masih seperti ini, tapi ada usaha gitu. Ada usaha bagaimana membuat perkampungan atau desa binaan yang betul-betul islami, ya. Tapi tetap Pak, nggak bisa kita melepaskan diri dari perkataan yang tidak berkualitas. Ada saja gitu, ya. Padahal itu sudah diusahakan, gitu. Nah, di akhirat itu tidak akan pernah menemukan bahasa-bahasa kalimat-kalimat yang tidak berkualitas atau kalimat yang tidak berguna, ya. Di dunia, aduh, masya Allah, ya. Di masjid saja mendengar kalimat yang tidak berguna, apalagi sudah keluar dari arena masjid, ya. Kancing coplok itu selalu terdengar setiap saat, ya. Sudah diusahakan, udahlah diusahakan di rumah proteks gitu. Anak-anak ini bahasanya terufrodat, kata-kata mutiara yang tidak berkualitas. Ya, dari mana itu kok bisa punya bahasa itu? Dari teman AA katanya. Kita sudah proteks, tapi ketika di sekolah heterogen, ya, karena mungkin ada yang di rumahnya tidak terlalu terjaga, ya, anaknya dalam urusan itu. Padahal innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulkilaha balan yarfa'u biha darajat. Ada seseorang itu mengucapkan kata-kata yang tidak dia sadari, refleks, kemudian ternyata kalimat itu bagian dari kalimat yang menjadikan turunnya ridho Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah angkat dia ke derajat yang lebih tinggi, dan dengannya lah Allah masukkan ke dalam jannah, ya. Kalau Rasulullah SAW mengajarkan kalimatani khafifatani fil lisan thaqilatani fil mizan habibatani ilar rahman. Ada dua kalimat yang jika diucapkan ringan di lisan, tapi kalau itu ditimbang berat timbangannya, dua kalimat itu di sisi Allah Subhanahu wa taala yang memiliki salah satu asmanya Ar-Rahman yang penuh dengan kasih sayang, ya. Kalimat ini juga disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Berat timbangannya disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimat apa itu? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim, ya. Tapi ada juga, ya, wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah ma yulki 'alaiha balan. Kalau untuk sesuatu yang buruk, 'alaiha, ya, dia tidak terfikir sebelumnya, ya, yahwi biha fi nari jahannam. Ternyata dengan sebagai ahli neraka, malah dapat hidayah sebelum meninggalnya, kemudian dia beramal soleh sampai matinya, kemudian Allah masukkan ke dalam jannah. Nah, termasuk kepada orang kafir, ya, hati-hati. Dasar setan, kafir kamu itu, ya. Setan Pak, ya, kalau disebutkan namanya dia bangga, kata Nabi, kemudian membesar, ya. Kemudian setelah itu dia merasa disebut-sebut, ya, wah bangga saya disebut-sebut. Makanya kalau kesal terhadap sesuatu jangan mengatakan syaiton, ya. Orang Arab itu ada baiknya. Kalau dia marah, ya, tidak mengatakan sebagaimana kita, maaf, ya, kirdun, kalbun, enggak orang Arab. Oh dasar gogog, ini masih halus. Dasar monyet, ya, kera, enggak orang Arab. Ada baiknya. Kalau dia marah, pasti mengatakan ittaqillaha, ya, bertakwalah kamu kepada Allah. Itu kalau dibahasakan. Orang berangkat umroh, kemudian dia melakukan hal yang keliru, dimarahi oleh orang Arab. Ittaqillaha. Ustaz, alhamdulillah abdi orang bertakwa ke Allah, padahal dia lagi dimarahi itu, ya. Nah, bahasa orang sana ada bagusnya mengingatkan kita, gitu. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, justru kita katakan kepada orang kafir, semoga Allah SWT semoga kamu mendapatkan hidayah, ya. Ucapkan hal yang baik. Taib, barakallahu fikum. Kita lanjutkan, ya. Di dalam jannah ini luar biasa, ya. Fi jannatin aliyah, di dalam jannah yang posisinya marfu'ah, ditinggikan, dan tidak terdengar di dalamnya bahasa-bahasa yang tidak berkualitasnya. Hati-hati.
mengucapkan kata-kata yang tidak berkualitas. Banyak orang yang seorang tokoh ya kemudian jatuh gara-gara lisannya. Di dalam jannah tidak ada bahasa itu. Hal yang baik-baik semuanya. Hal yang berkualitas semuanya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, nanti bisa dilihat di dalam surat Al-Waqiah. Nah, usahakan surat Al-Waqiah itu termasuk surat yang dibaca sebelum tidur ya. Karena kata Nabi ada 2 riwayat ya. Siapa yang membaca 100 ayat sebelum tidur, pertama 1000 ayat sebelum tidur atau 100 ayat sebelum tidur, kalau tidak jangan pernah melupakan ya 2 ayat sebelum tidur dan bangun tidur. Apa itu? Al-Falaq dan An-Nas ya. 1000 ayat itu tidak ditentukan ayat yang mana saja, tapi ayat yang kita pilih itu jauh lebih baik. Atau 100 ayat mana saja tidak ditentukan oleh Nabi ya. Tapi ayat-ayat yang ada fadilahnya itulah yang harus diutamakan. Salah satunya surat Al-Waqiah. Kan Al-Fatihah sudah jelas. Kemudian Al-Baqarah ayat 1 sampai 5. Ini sebelum tidur ya. Usahakan dibiasakan ya. Kan ada tunuh-tunuh saeutik oge ya, paksakan ya sampai mana kita kuatnya. Kemudian surat Al-Baqarah 255 sampai 257. Ayat kursi tambah 2 ayat selanjutnya. Kemudian 3 ayat akhir surat Al-Baqarah. Kemudian ditambah lagi nanti surat Al-Kahfi ya, ayat 1 sampai 10. Syukur-syukur semuanya. Tidak selalu pada malam atau hari Jumat saja. Ya, setiap sebelum tidur. Kemudian surat As-Saffat ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Syukur-syukur semuanya ya. Kalau kuat dan tidak terlalu atau masih bisa menahan kantuknya. Kemudian Al-Waqiah semuanya. Kemudian surat Al-Mulk semuanya. Ayat 1 sampai ayat terakhir Al-Mulk. Kemudian baru langganan ibu bapak semuanya. Jangan tertinggal. Trikul ya. Qul huwallah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, kemudian An-Nas 3 kali. Baru setelah itu titipkan badan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi jaminannya? Nanti ketika di hari alam barzah, ketika kita meninggal, itu akan dijauhkan dari siksa di alam barzah. Ya, siksa di alam barzah. Taib jamaah rahimakumullah. Semoga kita dimampukan ya sebelum tidur kita membaca ayat itu. Jaminan. Termasuk di dalamnya Al-Waqiah. Nah, dibuka surat Al-Waqiah ayat 25 dan 26. Ada apa dalam ayat itu kaitan dengan ayat yang ke-11 dari surat Al-Ghasyiyah. Al-Waqiah 25-26 Allah berfirman, la yasma'una fiha lagwaw wala ta'thima qila illa qilan salaman salama. Nah, mereka orang-orang yang punya wajah, orang-orang mukmin, wajah-wajah yang berseri di dalam jannah, la yasma'una, mereka tidak mendengar fiha di dalam jannah lagwa, kalimat yang tidak berkualitas, kalimat yang lago ya, yang tumpah tak bermakna gitu ya, kata orang seberang. Wala ta'thima, dan juga tidak akan mereka mendengar di dalam jannah kalimat-kalimat atau perkataan yang mengandung dosa, ta'thima. Qila salah illa, kecuali qilan, perkataan salaman salaman, perkataan yang mengandung kesejahteraan, kebaikan, kebahagiaan ya. Fiha, kita lanjutkan ayat 12-nya. Di dalam jannah ainun, ada mata air jariyatun yang terus mengalir ya. Di sini kata Ibnu Katsir, ay sarihatun wa hadhihi nakiratun fi siyaqil itsbat. Memang kalimatnya ainun. Ainun ini satu mata air, tapi sifatnya di sini nakiroh ya, kalimatnya bersifat umum. Berarti kalau bersifat umum tidak satu mata air saja, gitu ya. Tidak satu mata air saja. Walaisal muradu biha ainan wahidatan. Oh, di sini disebutkan, berarti maksudnya dalam ayat ini bersifat nakiroh, bukan satu mata air saja. Wa innama hadza jins. Akan tetapi ini bentuknya adalah kalimat jenis ya.
Yakni maksudnya fiha uyunun jariyatun. Di dalam jannah ada mata air banyak sekali, jariyat yang terus mengalir ya. Jadi tidak satu mata air. Warawa dan meriwayatkan Ibnu Abi Hatim, Imam Ibnu Abi Hatim meriwayatkan an Abi Hurairah dari Abu Hurairah qala, berkata Abu Hurairah, qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu kata Nabi, anharun, ainun jariyah di sini, anharul jannati, sungai-sungai yang ada di dalam satu surga, tafajjaru, itu terpancar atau mengalir ya, min tahti tilalil miski atau min tahti jibali miski ya. Itu terpancar sumbernya dari celah-celah yang terpancar dari celah-celah gunung ya, atau dari celah-celah batu yang baunya atau wanginya wangi kesturi. Jadi ada gunung-gunung ya, kemudian wanginya wangi kesturi. Dari celah-celah bebatuan di gunung itulah kemudian terpancar air dan mengalir ke beberapa surga. Di dalam satu surga ada beberapa sungai mata air ya. Jadi tidak satu sungai. Gak kebayang ya, walau alam seperti apa gitu. Paling ukurannya kita sungai mana, Citarum gitu ya, kotor Citarum malah ya. Kalau enggak yang di sana apa namanya, Cipelah, Tambur ya. Nah, Tambur itu kan indah, baru satu saja itu indah gitu. Saya dulu pernah bawa beberapa anak-anak muda, jamaah pengajian anak muda di beberapa masjid, saya bawa ke Gunung Galunggung pas musim hujan. Ternyata air terjunnya tidak satu, banyak gitu. Indah sekali ya. Kita lihat itu padahal sudah jalan 30 kilo jalan kaki ya. Pokoknya waktu itu tidak terasa capek ketika hujan turun, dilihat lagi biasanya kalau kemarau kan cuma satu air terjun. Di situ banyak air terjun, indah gitu. Sampai hilang rasa lelah itu baru di dunia. Tapi setelah hilang rasa lelah, tidur pas bangun baru terasa ya gitu. Berarti tidak di jannah ini, masih di dunia, masih terasa lelah-lelahnya. Fiha sururum marfu'ah ya. Di dalam jannah juga ada dipan-dipan yang ditinggikan, marfu'ah aliyah naimah katsirah ya. Yaitu tempatnya ditinggikan dan terasa nikmat, bahkan banyak kenikmatannya di dalam tempat tidur dipan-dipan itu. Murtafi'atus samaki 'alaiha al-huril 'in. Aduh, Masya Allah. 'Alaiha al-huru al-'inu. Ya. Di dalam dipan-dipan itu ada permadani yang tebal, empuk, dan ada yang lebih empuk lagi di sini disebutkan. Di dalam dipan ada permadani yang empuk, di dalam permadani yang empuk di atasnya ada al-huru al-'ainu, yaitu bidadari-bidadari yang bermata jeli. Aduh, Masya Allah ya. Nah ini tambah panjang lagi, bisa sampai subuh kaji ini ya. Qalu ya, mereka berkata, fa idza arada waliyullahi ayyajlisa ala tilkas sururi al-aliyati tawadu'at lahu. Masya Allah ya. Ketika hamba-hamba Allah, wali-wali Allah, ahlul jannah hendak duduk di atas dipan-dipan yang ditinggikan, yang di situ berdampingan dengan bidadari ya. Tiba-tiba tawadu'at lahu, tempat duduknya, tempat berbaringnya ya, dipan-dipannya itu memperlihatkan ketundukan hatinya. Jadi ketika mau duduk itu ya, dia menghamparkan dengan sendirinya ya. Kayak pakai remote kalau di dunia kan, terus gitu ya, terbuka, terhampar. Nah ini dengan sendirinya tawadu'at lahu kalimatnya ya. Rendah hati dan memberikan seperti mempersilahkan kepada ahlul jannah ya. Jual pucung hu, jangkung lenyang, koneng omyang, Masya Allah ya. Kemudian senyumannya sangat menggetarkan hati penduduk jannah ya.
Masya Allah. Sampai di situ aja dulu ya. Taib, satu ayat lagi. Wa akwabum maudu'ah. Akwab jama dari kub. Kalau kub satu gelas, kalau akwab banyak sekali gelasnya. Maudu'ah yakni awanius syurbi muaddatun marsodatun liman arodaha min arbabiha. Jadi gelas-gelasnya tidak satu, kemudian disajikan ya, dengan penuh kelembutan, dan di dalamnya awaniyas syurbi, berbagai macam minuman ya. Kalau dalam tafsir yang lain disebutkan berbagai macam minuman itu ada 4 pilihan. Satu, ada minuman yang namanya arak murni ya, arak murni dengan tanda khusus di gelasnya itu dan terbuat dari emas, lapisan emas. Kemudian yang kedua ada namanya labanan kholisan, yaitu air susu yang murni juga dengan gelas yang khusus lagi ya. Kemudian ada yang ketiga madu ya, madunya madu murni lagi dengan gelas yang khusus. Kemudian ada juga air yang ketika satu kali teguk itu menghilangkan seluruh rasa hausnya ya. Jadi kalau pH mungkin di dunia ada pH 7 ya, bahkan ada yang lebih dari itu, tapi tidak ada yang bisa melebihi air zam-zam ya. Nah, di dalam keterangan tafsir itu bahwa air yang mengalir di dalam jannah kemudian diminum oleh ahlul jannah dengan gelas-gelas yang khas, minuman yang keempatnya itu dialirkan dari telaga Nabi, yaitu telaga Al-Kautsar gitu. Dan itu kan tidak sembarang orang meminumnya, orang-orang pilihan saja. Liman arodaha min arbabiha. Jadi sengaja oleh Allah SWT dengan berbagai macam minuman, karena setiap orang menginginkan ya berbagai macam minuman itu. Akhirnya bisa merasakan, oh saya pengen madu gitu ya, bukan madu lagi, madu ya. Oh saya pengen arak ya, di dunia kan haram ya, memabukkan, coba lagi arak gitu ya. Jadi sesuai dengan keinginannya. Taib, barakallahu fikum. Sementara sampai ayat 14, insya Allah yang akan datang kita melanjutkan ayat 15-nya, 16-nya juga bagian dari kenikmatan di dalam jannah. Wa namariku masfufah, kemudian wa zarabiyu mabthusah. Nah, nanti ada ukuran, berapa ukuran namariknya ya, yaitu bantalnya, dipannya saja, kemudian istananya seluas langit dan bumi. Terus bantalnya seperti apa ya ukurannya. Kemudian wazarabiyu mabthusah. Di situ juga ada permadaninya, seperti apa permadaninya. Taib, insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita bisa bertemu lagi di dalam majlis yang mulia ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.